Jamaluddin adalah seorang santri pondok pesantren Darussalam. Ia merantau dari Sulawesi Selatan ke kota Martapura untuk menuntut ilmu. Dia wafat di usia 29 tahun. Setelah mengalami insiden penganiayaan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mungkin sebagian masyarakat belum mendengar cerita naas yang menimpa Ahmad Jamaluddin semasa hidup. Dalam kesempatan ini, koran Banjar.net akan mengisahkan fakta di balik kematian Ahmad Jamaluddin. Kisah Ahmad Jamaluddin ini dituturkan langsung dari saudara kandungnya yakni Rafiuddin pada Minggu, tanggal 18 April tahun 2021. Berikut kisahnya. Ahmad Jamaluddin berasal dari desa Parasangan Beru, Kecamatan Toratia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ahmad Jamaluddin merupakan anak sulung dari pasangan Kamarudin dan Suhada. Dia memiliki 5 saudara yaitu Rafiuddin, Nurliati, Basmawati, Arifuddin, serta adik bungsunya yang keenam belum sempat diberi nama sudah meninggal dunia. Sebelum menuntut ilmu ke Ponpes Darussalam, Ahmad Jamaluddin tadinya sekolah di Ponpes Darul Dakwah Al-Irsyad Parepare, 200 km dari ujung Pandang. Alasan Ahmad Jamaluddin menuntut ilmu ke Martapura karena melihat kalender Ponpes Darussalam. Kalender itu dibawa oleh santri Darul Dakwah Al-Irsyad asal Kota Baru. Setelah melihat sejumlah foto guru besar Ponpes Darussalam, membuat Ahmad Jamaluddin bertekad untuk belajar kepada guru-guru tersebut. Pergilah ia ke Martapura untuk belajar ilmu agama di Ponpes Darussalam, Kalimantan Selatan. Untuk bertahan hidup dan membiayai sekolah, Ahmad Jamaluddin bekerja menjadi tukang bangunan. Dari sinilah awal kisah Ahmad Jamaluddin mengalami penderitaan berupa fitnah, penganiayaan hingga tewas. Senin, tanggal 14 September tahun 1975, Jamaluddin mendapat pekerjaan membuat jendela rumah milik seorang anggota polisi bernama Bago. Alamatnya di Jalan Pangeran Hidayatullah, Keraton Martapura, tepatnya sekarang di belakang rumah dinas Bupati Banjar. Waktu itu, Jamaluddin diminta mengerjakan pemasangan kusen jendela dengan upah Rp1.500. Nilai itu dulu sangat besar, ujar Rafiuddin kepada koran Banjar.net. Setelah pekerjaan selesai, Jamaluddin bermaksud ingin mengambil upah kepada Bago. Namun upah yang diminta tidak dibayar. Akhirnya, Jamaluddin membongkar kembali kerangka jendela yang sudah terpasang. Sewaktu membongkar, Jamaluddin sempat diteriaki maling, kata Rafiuddin. Kemudian, Senin malam, tanggal 14 September tahun 1975, bertepatan dengan 10 Ramadan 1395 Hijriah, Jamaluddin pergi dari rumah menuju Masjid Al-Karomah untuk melaksanakan sholat Isya dan Tarawih. Tepat di lokasi SPBU Martapura, sekarang terminal angkutan kota, sekitar simpang 4 lampu merah arah Pasar Martapura. Jamaluddin dihadang sekelompok makelar taksi, kemudian mereka langsung mengeroyok Jamaluddin. Para makelar taksi itu memukuli Jamaluddin, termasuk salah seorang bernama Muas. Tetapi Jamaluddin punya keahlian bermain silat, sehingga sulit dikalahkan. Lalu dari arah belakang, seorang memukul dengan kayu balok panjang, sehingga Jamaluddin roboh, ungkapnya. Setelah roboh, Jamaluddin bukannya dibawa ke rumah sakit melainkan dibawa ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, Jamaluddin disiksa lagi oleh oknum-oknum polisi, termasuk Bago ikut di dalamnya. Sementara itu, Rafiuddin menunggu kepulangan Jamaluddin di rumah. Namun sampai keesokan harinya, Selasa, tanggal 15 September tahun 1975, Jamaluddin tak kunjung pulang. Saya mengira mungkin dia sedang melaksanakan sholat tarawih di musala guru ijai sekumpul di keraton, katanya. Selasa pagi, Rafiuddin melintas di jalan sasaran Kelurahan Keraton Martapura, tempat wantilan papan atau pedagang papan. Saat itu ia berpapasan dengan Bago. Kemudian Bago memanggil dirinya dan bertanya, "Di mana kakak Ikam?" Saya berpikir, kenapa dia tahu, ujarnya. Lalu, Rafiuddin berbincang sebentar. Dan Bago memberitahu bahwa kakaknya, Jamaluddin, ditangkap polisi karena mengamuk di pasar. Itu kan politik orang jahat, katanya.
Rafiuddin bergegas menuju ke kantor polisi. Namun saat melintas di depan rumah sakit, dia melihat dua orang polisi sedang membawa Jamaluddin dan mengenali sarung gugis yang dikenakan. "Ini sarung kakak saya, dia kenapa? Kenapa dibawa ke rumah sakit?" tanya saya, dan kedua polisi itu tidak bisa menjawab. Selasa menjelang maghrib, Jamaluddin menghembuskan nafas terakhir di RSUD Ratu Zaleha. Rafiuddin bergegas mengabarkan kejadian itu kepada Tuan Guru Abdul Qodir di Ponpes Darussalam. Berikutnya Tuan Guru Abdul Qodir memberitahukan kepada Tuan Guru Badruddin atau Guru Ibad. Karena waktu itu Guru Ibad menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Ponpes Darussalam. Tuan Guru Abdul Qodir sempat kaget mendengar Jamaluddin meninggal. Sidin bertakun, "Kenapa?" Kenang Rafiuddin. Jenazah Jamaluddin diminta Guru Ibad dikerjakan di Aula Darussalam dan disolatkan di Masjid Al-Karomah. Yang memandikan jenazah saat itu Guru Ijai Sekumpul dan Guru Ibad Imbu Rafiuddin. Setelah seminggu Jamaluddin dimakamkan, Rafiuddin dipanggil Guru Ibad. Dia disuruh pada hari Jumat ke makam Jamaluddin. "Apa yang dilihat, itulah kebenaran," ujar Rafiuddin menirukan ucapan Guru Ibad kala itu. Pagi Jumat, Rafiuddin berangkat ke makam. Saat itu banyak sekali orang ziarah dan membuatnya tak bisa lagi mengenali makam kakaknya. Para penziarah berkerumun di salah satu makam yang tertutup kain kuning dan kembang. "Di mana makam anak Darussalam yang meninggal minggu kemarin?" tanya saya kepada para penziarah. "Ya, ini makamnya," jawab mereka, membuat Rafiuddin terperanjat seakan tidak percaya. Tadinya, lokasi makam yang beralamat di Desa Tanjung Rema RT 1. Gang Jamaluddin, Kota Martapura sepi. Hanya di tengah semak dan cuma ada jalan setapak, lalu mendadak ramai didatangi penziarah. Selain itu, karomah lain dari cerita warga sekitar makam. Dikatakan, selama bulan puasa, makam ini terang. Warga sering mendengar orang mengaji pada malam Ramadan, tapi orangnya tidak ada, ujar dia. Mengalami hal itu, Rafiuddin teringat pesan Guru Sekumpul saat mau mengubur. "Kita akan seperti ini jua, cuma waktunya aja belum tahu. Nanti Tuhan menunjukkan saja kebenaran," ujar Abah Guru Sekumpul saat memakamkan, kenang Rafiuddin. Usai Guru Badruddin membaca talqin juga berpesan, "Ikam anakku, kakak Ikam ini anak kesayanganku jua. Mudahan Ikam sabar, nanti Tuhan akan menunjukkan kebenaran," imbuhnya kala itu.